Halo Warrior, dengan Coach Ebi di sini. Oke, aku sekarang live di studio Binaraganet ya. Jadi Keto Fitness Indonesia rencana kolaborasi dengan Binaraganet ya. Jadi ini studionya Binaraganet ya. Jadi kalau Binaraganet itu yang produksi video-video dari Mas Aderai ya, banyak ya. Kemudian Coach Henry juga, ada Coach Halim Siang. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat video-video dari mereka, yaitu produksi dari studio Binaraganet ya. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai seminar 3 Juli. Nah, jadi seminar 3 Juli ya, Keto Fitness Indonesia bersama Keto Fitness Indonesia akan mengadakan seminar nanti 3 Juli hari Minggu ya itu. Nah, itu kita akan adakan seminar all day, full day seminar. Mulai dari jam setengah 9 pagi sampai dengan jam 5 sore ya. Nah, itu akan menghadirkan pembicara yang utama, yang jelas adalah Mas Tio Prasetyo sebagai founder Keto Fitness Indonesia. Membahas apa? Nanti rencananya Mas Tio akan membahas masalah kolesterol ya. Jadi banyak teman-teman yang melakukan gaya hidup Keto Fitness bingung tuh, kolesterolnya kok tinggi ya, bahaya nggak dan sebagainya. Nah, jadi nanti akan dibahas ya secara detail sama Mas Tio. Jadi supaya teman-teman nggak galau lagi ya kolesterol. Tapi tipsnya dari aku sebenarnya, kolesterol nggak usah dipusingin ya. Kenapa? Karena kolesterol sendiri sudah dimasukkan sebagai bahan yang bukan berbahaya lagi ya di Amerika Serikat. Nah, kemudian tentu saja nanti aku akan bicara ya dari sisi bagaimana membangun otot di kondisi fasting on ketosis ya. Jadi yang aku sudah buktikan sendiri dari dulu BB 80 ya, kemudian jalankan KF 2 bulan bisa turun jadi 62 kilo ya. Kemudian ya karena kecekingan, karena nggak pernah olahraga, massa ototnya kecil ya, akhirnya satu-satunya cara untuk bisa gemuk ya di Keto Fitness adalah gemuk otot. Ya udah, jadi sejak Juni 2019 ya aku rutin nge-gym. Nah, kemudian selama 3 tahun ini alhamdulillah sudah bisa naik massa otot lebih dari 9 kg ya, tepatnya 9,4 ya. Jadi sekarang on the way menuju 10 kg. Nah, kalau secara BB itu mulai dari checking 62 itu sekarang udah stabil 70 lah, stabilnya 69 70 ya. Jadi udah aku buktikan bahwa naik massa otot di kondisi fasting on ketosis itu bisa. Nah, apa saja sih tips-tipsnya? Kemudian masih banyak teman-teman yang bingung kok bisa sih dan sebagainya. Sebenarnya 5 pilar itu ya luar biasa dari Keto Fitness ya. Nah, itu yang teman-teman nanti aku akan share. Kemudian ada Mbak Evi Wayuni. Nah, ini salah satu warrior yang juga senior ya, udah lama sekali jalankan KF. Dan Mbak Evi ini orang yang senang olahraga. Nah, gitu ya. Jadi nanti Mbak Evi akan cerita gimana Mbak Evi bisa olahraga di sela-sela kesibukannya. Jadi Mbak Evi ini juga kerja gitu ya, jadi bukan ibu rumah tangga, tapi gimana sih atur waktunya kok bisa tetap olahraga gitu ya. Nah, nanti Mbak Evi akan cerita tuh. Nah, olahraganya juga kayaknya hampir semua tipe olahraga dia lakukan juga gitu ya, dari mulai goes iya, lari iya, nge-gym iya. Nah, gitu ya. Nah, gimana sih tipikal-tipikal olahraga yang bisa dilakukan oleh KF Warrior? Nah, nanti bisa dengarkan dari Mbak Evi akan sharing ya ke teman-teman gitu ya. Nah, jadi pengalaman bagaimana Mbak Evi bisa melakukan olahraga, karena banyak sekali teman-teman yang masih bingung ngatur untuk olahraga. Gimana sih gua olahraga kok kayaknya susah dan sebagainya, betul nggak? Ya kan? Nah, itu wajar ya, dulu juga sama. Aku juga bukan tipikal orang yang workout minded atau gym minded ya. Nah, jadi dulu tipikalnya mager ya kan? Dan itu hampir sama dengan sebagian teman-teman semua gitu ya. Nah, pada saat kita sudah turun body fat ya, badannya sudah BMI-nya normal atau mungkin cenderung checking bahkan gitu ya, karena udah body fat-nya udah habis, kemudian massa ototnya kecil. Nah, sehingga badannya terlihat checking ya kan. Nah, gimana sih cara gemukinnya? Nah, itu tadi gitu ya. Jadi memang kita harus pahamin juga ya bagaimana olahraga yang baik dan benar. Ya, tidak overtrain ya, tapi akan bisa membuat tidur justru lebih bagus. Nah, gitu, itu yang paling penting. Nah, kemudian pembicara yang berikutnya adalah Dr. Asharul Yusri. Ya, nah, Dok Asharul ini salah satu nakes di Keto Fitness yang juga rutin olahraga beban. Ya, ini luar biasa ya, aku tahu banget ya karena sering tektokan dengan aku ya, Mas gimana Mas, gini-gini segala macam ya. Jadi benar-benar nakes yang luar biasa nih Dok Asharul. Nah, kebetulan dengan background beliau yang memang dokter spesialis
kebidanan ya. Nah, jadi SPOG ya. Nah, jadi nanti beliau akan menjelaskan seputar kewanitaan ya, seputar kesuburan ya. Nah, ini nanti mungkin teman-teman juga akan bisa dapatkan sharing-sharing dari beliau. Nah, bagaimana dengan kondisi di KF gitu ya. Nah, banyak mungkin masih bingung ya, banyak pertanyaan juga. Bahkan yang sering mungkin banyak pertanyaan adalah seputar wanita yang menjalankan olahraga itu gimana sih? Masih ada yang takut juga gitu ya. Nah, masih ada yang takut terutama wanita melakukan latihan beban ya. Nah, itu aman nggak sih untuk kandungan misalnya seperti itu. Nah, nanti ini ahlinya akan datang gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung tanya jawab dengan Dok Asharul. Nah, jadi nanti kami berempat ya akan sharing banyak ya, insya Allah akan bisa memberikan insight baru ya, wawasan baru, karena kita sama-sama belajar ya. Tentu saja kalau kita belajar dengan Mas Yo nih ya, sebagai founder Ketofasosis yang ilmunya luar biasa keren banget gitu loh. Jadi aku sendiri juga sebenarnya kalau ditanya kenapa kok bisa bangun otot, sebenarnya ya 5 pilar itu. Ya 5 pilar itu sebenarnya luar biasa gitu. Jadi jangan remehkan 5 pilar ya. Nah, jadi kalau misalnya semua ditanya kenapa sih bisa naik massa otot, sebenarnya ya semuanya 5 pilar ya. Nah, nanti aku akan sharingkan di sana ya, di seminar 3 Juli. Nah, di seminar itu juga akan diramaikan oleh banyak bakulers keto ya. Nah, jajanan-jajanan keto ya, mungkin terutama warrior yang baru yang masih belum tahu gitu ya, bahwa di Ketofasosis ini banyak bakulers yang memang mereka sudah mensupport ya KF dengan produk dan jajanan keto yang luar biasa gitu. Nah, jadi nggak perlu worry lagi dengan misalnya kue apa sih ini, sebenarnya hampir rata-rata ini teman-teman sudah punya eksperimen hasil kue-kue keto yang keren-keren, yang enak-enak ya. Es krim ketonya juga sama. Nah, gitu, yang pengen es krim tapi nggak usah takut gemuk lagi ya, itu nanti bisa datang ya. Biasanya ini para bakulers itu udah nyiapin tester. Nah, gitu ya. Kapan lagi nyobain tester dari teman-teman bakulers ini kalau nggak datang ke seminar. Nah, gitu. Biasanya kadang mau beli enak nggak ya ini, ragu dan sebagainya. Nah, datang makanya nanti 3 Juli. Ya, jadi akan bisa rasain langsung, icip-icip gitu ya. Ya, ada es krim, ada kue macam-macam lah. Ya, ini teman-teman udah luar biasa ya, mulai dari cake, ada baju nih dari Manila ya, Fly Design. Kemudian Pak Hasil ya datang dari Jogja ya, membawa buku Ketofasosis. Nanti kalau belum yang beli bukunya, beli deh. Ya, nanti mempelajari tanggung jawab tentang Ketofasosis dalam bentuk hard copy. Kadang-kadang kalau misalnya kita baca sekarang kan era digital ya, tapi kadang-kadang kita juga kangen baca buku gitu ya. Nah, itu nanti buku-bukunya Pak Hasil akan teman-teman bisa beli. Kemudian ada HB Products ya, dari Kobobi sama Cihesti. Nah, itu enak banget. Kemarin aku udah coba ya, roti Korean garlic. Wah, enak banget. Ya, kemudian Ketozen dari Uni Farida. Wah, ini bakso ketonya top banget. Ya, dan banyak lagi. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Kopi keto dari Mas Yos. Wah, ini top banget ya. Salah satu kopi keto yang dulu di awal aku KF ya, yang aku coba ya, itu keren banget ya Mas Yos ya. Nah, terus kemudian ada Nice Keto Food dari ya, jadi ini luar biasa nih, Nice Keto Food ya, jadi Om Ferry ya. Nah, ini akan bisa nanti teman-teman bisa rasakan gitu ya, masakan-masakannya ya. Kemudian Useful Place ya. Nah, kemudian ada Dewi Salam Keto ya dari Mbak Dewi. Kemudian Seriously Keto juga bisa dicoba. Ada Sumaila ya, cake dari Techika ya. Kemudian ada Fin Kitchen ya dari Mbak Vinta. Nah, jadi ini semua bisa nanti teman-teman jajal ya di seminar, rame pokoknya ya, ramekan pokoknya. Nah, seminar ini nanti akan diramaikan juga oleh, lupa, ada Kepo Keto Catering ya. Kemudian ada juga Keto Refill ya, ini luar biasa nih. Kepo Keto Catering dari Mbak Nela ya, Keto Refill dari Mbak Elin dan Om P. Nah, nanti juga akan disupport teman-teman datang seminar, jangan nggak usah khawatir refillnya udah disediakan ayam Emados ya. Jadi salah satu ayam utuh yang aman ya di KF ya, jadi nggak perlu worry ada mungkin ekstra kecapnya lah dan sebagainya, dan jelas bukan digoreng ya. Nah, gitu, jadi bukan digoreng. Nah, kemudian seminar ini juga disupport sama Decathlon Indonesia
Nah, jadi Decathlon Indonesia alhamdulillah sudah mau mensupport seminar ini. Apa saja nanti yang disupport sama Decathlon, ada giveaway keren-keren ya, nanti silahkan hadiri dan bisa tahu nanti kita berikan giveaway, challenge dan sebagainya. Wah, seru pokoknya ya. Nah, jadi intinya yuk ramaikan seminar 3 Juli teman-teman ya. Bagi yang belum berketofastosis ya, atau yang masih ragu dan sebagainya, yuk makanya hadirin. Jadi lihat gitu, datang ya. Dulu belum ada waktu aku gabung ya, waktu itu kalau nggak salah aku gabung atau mulai jalankan KF 24 September 2018 ya. Waktu itu kayaknya sih belum ada seminar waktu itu ya, jadi jalan-jalan sendiri aja karena tujuannya adalah nemenin ibuku yang kena DM ya, diabetes mellitus. Nah, jadi orang kalau kena DM itu udah jelas sebenarnya untuk sembuh ya stop gula gitu kan. Nah, cuma masalahnya kita nggak ngerti solusinya apa nih. Setelah stop gula, energi penggantinya apa gitu kan. Nah, jadi energi penggantinya yaitu ada substrat namanya keton. Nah, makanya dikenal adalah ketogenik ya. Jadi substrat keton ini yang berasal dari asam lemak di tubuh yang kemudian dikonversi di liver kita, yang kemudian mensuplai energi keton ini ke otak secara konstan. Nah, jadi kalau misalnya terutama bagi teman-teman yang baru mempelajari KF, atau bahkan ini juga direkam podcast ya di Binaraganet ya, bagi teman-teman fitness ya terutama. Nah, di FB Keto Fitness juga banyak nih teman-teman fitness yang masih ragu ya gitu ya, mau switching ke ketosis gimana sih dan sebagainya. Nggak usah ragu gitu, karena aku udah buktikin sendiri bahwa di kondisi fasting on ketosis ini sekarang jam 3 lewat ya, belum makan ya, tapi masih kuat gitu. Kenapa? Ya itu tadi, karena badan atau otak terutama sudah bisa melihat lemak tubuh kita itu sebagai energi. Nah, kalau teman-teman yang belum melakukan KF atau teman-teman fitness nih yang biasanya harus makan dulu untuk supaya kuat, ya karena itu basisnya adalah basisnya adalah bermetabolisme gula. Nah, gitu. Di sini yang teman-teman harus belajar switching ya, karena kita punya energi yang lain. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman masih berpikir energi cuma hanya ada satu, enggak. Energinya kita bisa switching ke namanya adalah energi lemak. Nah, jadi bagi teman-teman fitness terutama yang masih gemuk gitu, ini banyak banget nih di forum-forum atau sosmed dan sebagainya, teman-teman fitness yang pengen nge-gym dan sebagainya, itu problem utama adalah gimana sih gue bisa kurus gitu ya, gue bisa langsing tuh gimana gitu ya. Sebenarnya gampang banget ya, solusinya adalah stop asupan karbohidrat atau kurangi asupan karbohidrat. Ya, kenapa? Karena dengan kita banyak makan karbohidrat itu menaikkan insulin. Nah, pada saat insulin naik, tubuh kita tugasnya adalah dia storing fat. Nah, jadi gimana caranya untuk bisa burning fat? Ya insulinnya turunin. Nah, gimana cara insulinnya turunin? Stop karbohidrat. Nah, jadi simpel ya. Nah, gitu. Cuma permasalahan utamanya adalah, waduh, gue nggak bisa kurangin nasi nih, gue nggak bisa nggak makan kalau nggak makan nasi dan sebagainya. Nah, itulah kenapa teman-teman harus datang juga ke seminar 3 Juli bagi teman-teman yang belum ber-KF atau masih ragu ber-KF gitu ya. Nah, jadi supaya teman-teman bisa ngelihat nih teman-teman warrior lain, terutama ketemu dengan foundernya ya, Mas Tio Prasetyo. Nah, ini nanti teman-teman akan bisa lihat langsung dengan orang yang sudah menjalankan ketofastosis lebih dari 10 tahun ya. Bayangin, KF sendiri sudah 6 tahun ya, tapi Mas Tio sendiri sudah jalankan lebih dari 10 tahun. Nah, jadi teman-teman akan belajar dari orang yang memang sudah paham benar-benar 100%, bukan hanya katanya. Nah, jadi banyak yang kemudian ragu menjalankan KF itu karena katanya ini kok bahaya, katanya itu kok bahaya gitu. Nah, kalau misalnya bahaya, ini banyak nakes-nakes loh. Ini Dok Hasarul bukan cuma satu orang nakes di KF. Ya, ada, aku nggak tahu, mungkin sekarang udah mencapai ribuan kali ya, nakes-nakes di seluruh Indonesia yang sedang mempelajari dan sudah melakukan ya ketofastosis. Dan mereka sekarang semua para dokter. Nah, ini juga aku bicara dengan teman-teman nakes ya, baik itu terutama dokter ya yang mungkin belum positif dengan keto ya, dengan ketofastosis. Yuk coba mulai buka pikirannya gitu ya. Nah, karena ada hal yang lucu nih, mohon maaf nih, bukan menginikan profesi dokter ya, tapi dulu waktu aku ngantar ke setiap ibuku ke cek rumah sakit ya, jadi aku ingat banget tuh, jadi setiap bulan kan kita cek gula darah dan seterusnya ya. Nah, itu dokternya menganjurkan ibu harus turunin berat badan
ya karena udah overweight. Oke. Cuma aku lihat dokternya juga gendut. Jadi lucu ya. Nah, jadi mohon maaf nih. Jadi bagi teman-teman yang nakes gitu ya, terutama dokter gitu yang belum ber-KF atau mohon maaf yang misalnya badannya masih obesitas gitu, tapi menganjurkan pasiennya untuk bisa kurus atau langsing, itu kan istilahnya tidak walk the talk gitu ya. Nah, jadi yuk kalau misalnya teman-teman nakes ya coba. Ya, ini adalah solusi yang luar biasa yang sudah dibuktikan bahwa bergaya hidup ketofastosis ini bisa mengurangi ya metabolic syndrome atau sindrom metabolik yang apalagi di era pandemi ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena gula berlebih. Nah, itu yang bisa memicu banyak inflamasi. Kemudian kalau terkena virus bisa replikasinya lebih cepat di era COVID ini dan banyak lainnya. Nah, makanya juga terutama bagi teman-teman yang berprofesi nakes ya, yang masih mempelajari nih KF gimana sih, kok katanya bahaya dan sebagainya. Makanya belajar dari sumber yang tepat gitu. Kalau ada pepatah, kalau kita ingin bikin roti yang bagus, belajar dengan orang yang bisa buat roti. Nah, tentunya kita akan bisa jadi pembuat roti yang handal, betul nggak? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar terutama tentang ketofastosis, ya belajar dari pelakunya gitu, bukan belajar orang yang memang gagal ya. Nah, jadi contoh misalnya ada orang sebuah profesi tapi dia gagal, mau kita belajar dari orang yang gagal? Enggak kan, gitu kan. Kita belajar tentunya dari orang yang memang sudah sukses di bidangnya, betul nggak? Ini berlaku di semua bidang, betul. Nah, ada dokter yang misalnya dia tidak sukses, ada, tapi mau nggak belajar dengan orang yang atau dokter yang tidak sukses? Nggak mau, gitu kan. Nah, jadi apapun profesinya ya tentu saja ada yang berhasil dan yang gagal. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman mau ingin mempelajari ketofastosis, tentunya harus tahu gitu kan. Mempelajari mana? Ya, mempelajari dari orang-orang yang memang melakukan dan berhasil gitu, yang punya penyakit, segudang penyakit bisa sembuh. Ya, kok bisa sih yang tadinya penyakitnya banyak kok bisa sembuh? Yang katanya harus minum obat ya, dulu waktu aku ngawali buku DM, obatnya segambreng. Bagi yang kena diabetes tahu obatnya apa saja. Metformin itu udah satu ya, yang lain-lain dan kawan-kawannya banyak sekali ya. Alhamdulillah pada saat aku sudah mempelajari ketofastosis dari Mas Tio ya dengan 5 pilarnya, ya aku sudah yakin dari pertama aku langsung aja buku untuk DM, langsung obat tuh stop semua gitu kan. Dan sekarang GDP normal, HbA1c-nya normal gitu ya. Nah, ini yang membuat KF ini luar biasa gitu. Nah, jadi belajarlah dari orang yang memang melakukan. Jadi bukan dari katanya ini, katanya itu. Nah, makanya hadiri ya seminar 3 Juli. Jadi yang terutama yang masih ragu ya, apapun teman-teman, apapun profesinya, yang ragu atau bahkan yang kemarin sudah keto atau KF ya, kemudian kemarin gagal ya, berkarbo lagi, mau CLBK nih ya. Nah, kadang-kadang mau CLBK berat banget gitu ya, berat banget coach kalau ninggalin nasi. Kemarin udah makan nasi udah enak banget gitu ya, terus BB-nya naik ya, naik. Makanya sekarang bingung coach, lah iya udah tahu makan nasi naikin BB lagi, dimakan lagi nasinya. Nah, jadi kan kayak serba bingung gitu ya. Jadi orang tuh jadi kayak galau gitu kan. Nah, jadi udah tahu kalau misalnya solusinya untuk langsing ya tinggalin nasi, dimakan juga nasinya. Nah, gimana coba? Nah, jadi makanya ketemulah dengan teman-teman gitu yang melakukan gaya hidup ini gitu. Jadi bisa yakin, yuk ternyata gaya hidup ini enak. Gaya hidup ini bisa dibuat enjoy. Ya, jadi nggak perlu stres lagi, karena stres itu udah ningkatin kortisol gitu. Ngapain juga kita mikir-mikir ningkatin kortisol terus kan? Dibuat enjoy, asal memahami. Nah, jadi gimana bisa memahaminya? Makanya datang ke seminar ini gitu ya. Yang di luar kota mungkin nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu, jangan patah semangat gitu. Insya Allah mungkin nanti kita usahakan untuk bisa live dan sebagainya. Tapi bagi yang bisa berkesempatan hadir, yuk hadir gitu, karena ketemu secara fisik, apalagi kita di era pandemi ya, udah 2 tahun kemarin nggak susah kan ketemuan gitu, semuanya daring dan sebagainya. Jadi kan perasaannya jadi kayak garing gitu kan, nggak ketemu orang. Ya memang kekuatannya dari kita meyakinkan itu ya kita ketemu orang gitu. Nah, makanya sekarang udah kesempatan, paling enggak nih udah bisa nih kita ketemu offline. Nah, manfaatkan itu
ya, supaya bisa kita tambah yakin dengan gaya hidup ketofastosis ini. Nah, gitu ya. Nah, jadi semua kalangan ya bisa hadirin untuk mempelajari gaya hidup ini supaya bisa yakin. Ya, kurasa itu aja ya. Sampai jumpa di seminar 3 Juli mendatang ya. Hari ini hari terakhir early bird ya, 175.000 ya. Untuk besok ada promo lainnya ya. Tapi yang jelas manfaatin kesempatan early bird ini ya. Jangan lupa ini kita didukung sama Decathlon. Oh, keren deh. Terima kasih Decathlon ya untuk sudah bisa mensupport dari seminar 3 Juli. Ya, gitu aja dari aku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di seminar 3 Juli. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.